Shalom GSIHaga, sebelum masuk dalam firman Tuhan, saya mau ajak saudara semua, mari kita masuk dalam penyembahan. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur. Kita percaya apapun, lepas dari apapun keadaan kita hari-hari ini, kita punya Tuhan yang jadi sumber sukacita buat kita semua. Amin. Nah, mari kita angkat pujian ini. Dalam kesesatan
Shalom GSI Haga. Kita ketemu lagi hari ini untuk belajar dari firman Tuhan. Yang hari ini akan saya ambil dari 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-16. Ini ayat yang sangat pendek. Ayatnya bilang gini, bersukacitalah senantiasa. Jadi hari ini kita akan belajar tentang yang namanya sukacita. Ya, ada 3 hal yang kita pelajarin. Yang pertama, kita akan belajar apa maksud dari Paulus ketika dia bilang bersukacitalah senantiasa. Yang kedua, kita akan belajar kenapa Paulus tuh pengen kita bersukacita senantiasa. Apa manfaatnya buat kita waktu kita punya kehidupan yang selalu bersukacita. Dan yang terakhir tentunya kita akan belajar bagaimana caranya supaya Anda dan saya jadi pribadi yang senantiasa bersukacita. Oke, jadi yang pertama, apa sih maksud dari Paulus ketika dia bilang bersukacita senantiasa? Sukacita seperti apa yang Paulus maksudkan? Kalau kita baca dalam terjemahan King James Version, ya di ayat ini ditulis seperti ini: Rejoice evermore. Ya, rejoice evermore. Evermore sendiri itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia punya arti abadi atau selama-lamanya. Jadi ketika Paulus bilang bersukacitalah senantiasa, dia kepengen umatnya, ya termasuk Anda dan saya, itu punya satu kehidupan yang penuh sukacita, tapi bukan sukacita yang sifatnya sesaat, tapi sukacita yang sifatnya abadi, sukacita yang sifatnya selamanya, sukacita yang gak dibatasin sama yang namanya waktu. Ya, contoh waktu kita masih sekolah, kita mungkin pernah ngalamin hal seperti ini. Ya, biasanya cowok-cowok nih ya, kita suka banget waktu pelajaran olahraga. Ketika jam pelajaran olahraga itu senangnya bukan main, ya kan? Tapi ketika masuk dalam pelajaran biasa, contoh matematika, sejarah dan yang lainnya, kita kembali lagi malas. Ya, bukan itu sukacita yang sebenarnya. Atau mungkin kita yang lagi kerja, kita yang kantor, ya pernah dengar istilah thanks God it's Friday, ya. Itu bicara soal sukacita. Orang-orang kantor tuh senang banget hari Jumat. Kenapa? Karena besoknya weekend. Tapi sebenarnya bukan itu sukacita yang dimaksudkan. Ya, karena itu namanya sukacita yang sifatnya sementara. Ya, kita hanya senang waktu pelajaran olahraga. Kita hanya senang waktu hari Jumat. Ya, tapi ketika Paulus bilang bersukacitalah senantiasa, rejoice evermore. Ya, Paulus itu bicara soal satu keadaan sukacita yang tidak dibatasin sama yang namanya waktu. Kemudian kalau kita baca di versi The Message, itu dibilang gini, be cheerful no matter what. Ya, bersukacitalah, nggak peduli apapun. Ya, jadi selain tidak dibatasi oleh waktu, Paulus tuh kepengen kita punya kehidupan sukacita yang tidak dibatasin sama yang namanya keadaan. Ya, sering kali kita beralasan, kenapa sih kok lu nggak bisa happy? Kenapa kamu nggak bisa bersukacita? Kita mulai menunjukkan alasan-alasan demi alasan. Kita bilang kita seperti kondisi kita seperti ini dan lain sebagainya. Tapi Paulus bilang gini, be cheerful no matter what. Ya, nggak peduli apapun yang terjadi, bersukacitalah. Jadi bersukacita yang kita mau pelajarin hari ini itu bicara soal kondisi hati, sikap hati yang penuh sukacita, yang tidak dibatasin sama yang namanya waktu, dan yang tidak dibatasi sama yang namanya keadaan. Ya, jadi sukacita tanpa dibatasi oleh waktu dan keadaan. Apapun yang terjadi, kapanpun kita harus tetap bersukacita. Ya. Nah, kemudian yang kedua, kenapa kita harus bersukacita senantiasa? Kenapa kita harus punya kehidupan bersukacita yang tidak dibatasi oleh waktu maupun keadaan? Ya, cuman satu jawabannya, dan saya percaya ini cukup buat kita semua. Ya, Amsal 15 ayat 15 itu bilang gini, hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Ya, saya tekankan di kalimat yang kedua, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Banyak orang tuh punya pemikiran yang salah. Banyak orang berpikir dia akan bersukacita kalau dia sedang berpesta. Tapi dia lupa, kalau kita bersukacita senantiasa, kita akan selalu berpesta. Ya, jadi jangan dibalik Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita berpikir bahwa kita bersukacita ditentukan sama situasi dan keadaan kita. Kalau keadaan baik, kita bisa bersukacita. Ya, padahal seharusnya sukacita kita itu yang menentukan keadaan kita. Hati orang yang gembira selalu berpesta. Ya, atau dalam terjemahan bahasa Inggris lain dikatakan dia bisa enjoy his life. Dia bisa menikmati kehidupan dia. Orang-orang yang menikmati kehidupan dia adalah orang-orang yang hidupnya selalu bersukacita. Bukan dibalik, bukan orang-orang yang menikmati hidup itu orang-orang yang baru mereka bisa bersukacita. Tapi waktu kita bersukacita, kita akan menikmati kehidupan kita. Waktu kita bersukacita, kita bisa berpesta setiap saat. Ya, saya percaya Bapak Ibu Saudara tuh rindu berpesta
setiap saat. Kuncinya cuma satu. Mari miliki hati yang senantiasa bersukacita. Ya. Jadi sukacitamu akan menentukan keadaanmu, bukan keadaanmu menentukan sukacitamu. Ya. Kemudian kalau kita baca Amsal 17 ayat 22. Mungkin ini ayat yang beberapa orang sering dengar. Ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya, kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari bilang gini, hati yang gembira menyehatkan tubuh. Dan kalau dalam versi The Message dibilang a cheerful disposition, it's good for your health. Ya, jadi hati yang gembira, hati yang sukacita, kehidupan yang penuh sukacita itu bukan hanya sebagai obat ya yang kita ambil, yang kita minum waktu kita sakit, tapi hati yang gembira itu adalah sarana kita untuk menyehatkan tubuh kita, untuk membuat kesehatan kita membaik. Ya, dan saya mau katakan apa yang sehat buat tubuh kita itu pasti akan sehat juga buat pekerjaan kita. Apa yang sehat buat tubuh kita akan sehat buat keluarga kita. Apa yang sehat buat tubuh kita akan sehat buat hubungan kita. Ya, apa maksudnya? Beberapa waktu yang lalu saya baca satu artikel berita yang berisi seperti ini, kurang lebih selama masa pandemi COVID-19 di Indonesia, ya, tingkat perceraian itu meningkat dan tingkat KDRT khususnya kepada anak itu meningkat. Ya, banyak keluarga yang hubungannya berantakan, banyak keluarga yang hancur, dan banyak anak-anak yang masa depannya berantakan. Ya, kenapa? Karena kalau ditelusuri faktor utamanya yang menyebabkan perceraian meningkat dan KDRT meningkat itu karena faktor ekonomi. Ya, seperti yang kita tahu selama masa pandemi COVID-19 itu ekonomi kita goyah, teman-teman. Bapak Ibu Saudara, mungkin di antara itu juga ada yang ngalamin pekerjaan kita, penghasilan kita berkurang atau mungkin sama sekali nggak dapat. Itu yang mendasari ketika suami nggak bekerja, istri nggak bekerja, mereka ketemu di rumah dan kondisi makin sulit, akhirnya itu merenggut sukacita mereka. Dan ketika sukacita mereka nggak ada, dampaknya adalah hubungan rusak, keluarga rusak, masa depan berantakan. Ya, itu nggak seharusnya terjadi. Firman Tuhan katakan waktu engkau bersukacita, ya, itu menyehatkan tubuhmu. Orang yang punya sukacita, tubuhnya sehat. Dan kalau orang yang tubuhnya sehat, semua yang di luar tubuhnya akan ikut sehat, termasuk hubungan dengan orang lain, hubungan dengan keluarga, ya, bahkan untuk pekerjaan dan masa depannya itu pasti akan sehat juga. Ya, Bapak Ibu Saudara, sebulan terakhir ini merupakan bulan-bulan yang penuh sukacita buat saya dan istri saya. Ya, kami kedatangan anak kedua. Ya, dan mungkin beberapa dari antara Bapak Ibu Saudara yang tahu dan mungkin masih ingat ya apa yang terjadi ketika kita baru punya baby. Ya, itu kita akan ngelewatin malam-malam yang mungkin itu nggak enak. Ya, banyak aktivitas kita yang mungkin terganggu dan lain sebagainya. Saya sendiri pun ngalamin. Ya, ada hari di mana dalam 24 jam saya cuma bisa tidur 2-3 jam. Itu bukan sehari tapi bisa berhari-hari seperti itu. Ya, dan mungkin itu dialami sama kita semua yang baru punya baby. Ya, istri saya pun sama karena dia menyusui, dia memberikan ASI itu lebih lagi. Ya, jam tidur dia sangat-sangat berkurang. Ya, dan belum lagi kalau kita pikirkan dalam kondisi seperti ini, punya anak itu nggak gampang. Teman saya sendiri tuh pernah ada yang ngomong sama saya, "Ri, hebat juga lo berani punya anak dalam kondisi seperti ini." Ya, satu, ekonomi lagi nggak stabil. Yang kedua, dalam hal kesehatan kita tuh lebih ekstra was-was, kita lebih ekstra hati-hati. Ya, terutama buat kondisi si kecil, si baby. Ya, tapi satu hal yang saya syukuri, satu hal yang saya jaga dalam keluarga saya adalah sukacita. Ya, saya mau katakan dalam sebulan terakhir ini, walaupun kami capeknya luar biasa, tapi saya mau katakan sukacita itu nggak pernah hilang. Ya, kita biasakan selalu bersukacita bersama-sama, saya dan istri saya. Ya, bahkan ketika satu hal tuh terjadi yang sepertinya tuh bikin kita kesel, kita bisa ubah jadi satu hal yang menyenangkan. Kita bisa ubah jadi satu jokes, jadi satu bercandaan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena saya tahu persis arti dari sukacita dalam satu keluarga.
Ketika sukacita itu dalam satu keluarga itu diambil, maka hubungan keluarga itu akan berantakan, Bapak Ibu Saudara. Saya mau katakan, walaupun hari ini kedatangan si kecil yang mungkin merubah semua aktivitas kami, tapi sukacita kami tetap ada, dan saya bisa pastikan hubungan saya sama istri tetap baik, hubungan saya sama anak saya yang pertama tetap baik, dan keluarga kami tetap baik. Kenapa? Karena sukacita, hati yang gembira menyehatkan tubuh, dan ketika tubuh kita sehat, maka semua yang di luar tubuh kita ikut sehat. Ya, karena yang tadi, orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Orang yang gembira hatinya bisa menikmati kehidupannya. Bapak Ibu Saudara mau menikmati hidup, apapun yang terjadi, kapanpun, mari belajar bersukacita. Ya, karena sukacitamu akan menentukan keadaanmu, bukan sebaliknya. Kalau Anda bisa bersukacita, maka Anda akan bisa berpesta setiap hari. Itu alasan kenapa Paulus bilang bersukacitalah senantiasa. Ya, dan yang saya katakan hari ini buat Bapak Ibu Saudara, bersukacitalah senantiasa. Ya, kemudian yang paling penting, yang terakhir, bagaimana caranya supaya Anda dan saya bisa punya kehidupan yang penuh dengan sukacita. Ya, Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera. Ya, sukacita adalah buah roh. Ya, sukacita adalah hasil, adalah produk dari Roh Kudus. Ya, artinya kalau kita mau menikmati satu hasil, kita cari sumbernya, Bapak Ibu Saudara. Kalau saya mau menikmati, katakanlah saya mau menikmati buah apel, jeruk, ya, saya nggak bisa menghasilkan itu sendiri karena saya bukan sumbernya. Ya, kalau saya mau menikmati buah, ya, katakanlah apel atau misalkan jeruk atau yang lain sebagainya, ya, yang saya lakukan adalah saya akan cari sumbernya. Entah saya nanam pohon sendiri, atau mungkin saya pergi ke supermarket, saya cari pedagang, saya cari supplier dan lain. Yang pasti saya akan berusaha mendekat kepada sumbernya. Ya, sukacita adalah buah roh. Sukacita adalah hasil dari Roh Kudus. Sukacita adalah produk dari Roh Kudus. Kalau Anda dan saya mau menikmati sukacita, ya, Anda dan saya harus mendekat kepada sumbernya. Ya, sukacita adalah produk dari keintiman kita sama Tuhan. Semakin kita intim sama Tuhan, saya mau katakan semakin mudah Anda dan saya bersukacita. Ya, sukacita itu bukan keluar dari diri kita sendiri. Waktu kita dalam keadaan di mana kita harus bersukacita, kita harus bisa bilang gini, Tuhan, aku perlu sukacitamu. Ya, jangan berusaha untuk bersukacita dari diri kita nggak akan bisa, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita perlu meminta sukacita daripada Tuhan. Tuhan, biar sukacitamu mengalir dalam kehidupanku, ya, memenuhi kehidupanku. Itu caranya. Satu-satunya cara kita bisa menjalani kehidupan dengan sukacita. Ya, Bapak Ibu Saudara, Mazmur 33 ya ayat 21 itu bilang gini, ya, karena Dialah kita bersukacita. Ya, kalau kita baca, alasan kita bersukacita cuma satu, itu Tuhan. Ya, sebab kepada namanya kita percaya. Kita bisa bersukacita karena Tuhan, karena kita percaya kepadanya. Dan percaya kita kepada Tuhan ditentukan seberapa kita intim sama Tuhan. Jadi kembali lagi akarnya adalah keintiman kita sama Tuhan. Saya mau katakan hanya orang-orang yang intim sama Tuhan yang bisa menikmati kehidupan yang penuh sukacita. Karena waktu kita intim sama Tuhan, kita sedang dekat dengan sumber dari sukacita itu sendiri. Dan kapanpun kita perlu sukacita, kita tinggal bilang, Tuhan, aku perlu sukacitamu. Maka kita bisa menikmati kehidupan yang penuh dengan sukacita. Ya, intinya, kesimpulannya adalah, ya, sukacita itu adalah keharusan. Ya, kapanpun Anda diperhadapkan dengan sebuah pilihan, saya mau katakan, pilihlah untuk bersukacita. Choose to be happy. Choose to be filled with joy. Ya, pilihlah untuk bersukacita senantiasa. Apapun yang terjadi, kapanpun dan dimanapun, pilihlah untuk bersukacita. Ya, dan Anda dan saya bisa mudah memilih untuk bersukacita kalau Anda dan saya intim sama Tuhan, dekat dengan sumber sukacita itu sendiri. Ingat, sukacita adalah buah roh, adalah hasil dari Roh Kudus. Oleh karena itu, biar hari ini kita mau belajar menikmati sukacita daripada Tuhan, berjalan dalam kehidupan, selalu berpesta, ya, bersukacita senantiasa. Seperti Paulus katakan kepada jemaatnya, saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendengarkan hari ini, bersukacitalah senantiasa. Karena ada banyak berkat Tuhan yang akan Anda nikmati ketika Anda belajar bersukacita senantiasa. Itu yang akan saya mau bagikan hari ini. Biar kiranya damai sejahtera daripada Bapa, kasih setia daripada Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.